Ayo macam yang ustaz beras gerongna, ayo lembut gerongna, tapi jangan nyebutkan beras gerongna, tapi keterangan datang dari Allah jadi Rasulna. Setuju? Nahi munkar, mencegah daripada kemungkaran, maka mencegah daripada kemungkaran kita tegas. Mereka berani berbuat maksiat, minuman keras, narkoba, dongdok, aliran sesat dan sebagainya itu adalah bentuk kemungkaran, melawan hukum Allah, melawan hukum Rasul, melawan hukum pemerintahan. Maka polisi pun tak kalah menerapkan nahi munkar pada seorang penjahat membawa senjata, maka mereka pun diperbolehkan untuk menembak penjahat tersebut. Betul atau betul? Betul atau betul? Kita pun sebagai pejuang Islam, ayah jangan dikaelah. Ayah cukup remang. Tuh, mereka berwasiat berani, kenapa kita yang nahi munkar dengan perintah Allah Subhanahu wa taala? Ya. Oh, karibatur wani narkoba, anu judi, anu premanisme dan sebagainya. Tapi ustaz, Allah kawani, ayo kawani dan ustaz kurang masyhur sarua. Senang di dakwah mana? Bagian mengajar di pondok, bagian anu ngawur Quran jeung kitabna dengan lemah lembut, bagian anu ceramah bebengen, bagian anu kahareup aya narkoba dilubarkeun, aya dongdok dilubarkeun, aya aliran sesat dilubarkeun. Semua itu adalah bentuk kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tatkala kemaksiatan tidak dilubarkan, tatkala kemaksiatan tidak dinahi munkar, maka ini akan menurunkan bencana daripada Allah Subhanahu wa taala. Bapak, lamun bapak teu amal ma'ruf jeung nahi munkar, nyebutna teh cuek we kumaha aing kumaha maneh. Urang salat digigireun tatana maksiat, teu dicegah, teu dicarek, teu dicarang, maka itu adalah akan menurunkan bencana daripada Allah Subhanahu wa taala. Sok tinggal bencana-bencana alam diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu adalah junud daripada Allah Subhanahu wa taala, bala tentara daripada Allah Subhanahu wa taala. Gunung batu, cai kaluhur, cai luhur, cai laut ka darat, semua dilibatkan tsunami. Kamari ingat kene simkuring kaleles itu ningali imah rusak, segala rupa kemaksiatan ini jadi banget kujurun Allah Subhanahu wa taala menjadi asbab. Namun ininya pasti adalah ada bentuk kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina Umar kantos ditaros, bahkan Nabi bertanya, ayo laras ka Sayyidina Umar begitu aya bencana, kunjungan ke Sayyidina Umar. Sayyidina Umar adalah khalifah yang kedua setelah Rasulullah. Yang pertama adalah Abu Bakar, yang kedua adalah Sayyidina Umar. Tatkala ada bencana di Mesir, mereka bertanya kepada dan laporan kepada Sayyidina Umar, maka Sayyidina Umar bertanya, maksiat naon nu maneh ditinggal we? Aya maksiat di ieu tempat. Laporan ke Sayyidina Umar ke pemerintahan, lamun aya mah minta bantuan, minta solusi. Dijawab ke Sayyidina Umar, bencana maksiat naon nu kumaha dilaksanakeun ieu? Maksiat apa yang kau kerjakan sehingga bala dan musibah turun daripada Allah Subhanahu wa taala? Hei para kiai, maksiat naon nu kumaha dipigawe? Hei pemerintah, maksiat naon nu kumaha dilakukan? Hei para santri, maksiat naon anu dilaksanakan? Hei masyarakat, maksiat naon dilaksanakan anu sehingga mengundang bencana daripada Allah Subhanahu wa taala? Kudu nama gitu. Sebab maksiat itu adalah disebabkan Zoharul kasat bil bari wal bahri, bima kasabat aydina, kerusakan di muka bumi di darat dan lautan adalah disebabkan oleh tangan-tangan jahil manusia. Yang terutama tangan-tangan jahil manusia itu bukan berarti bentuk fisiknya saja. Lamun di gunung di bawah, jadi pelangkan dari cai hujan tidak bisa menyerap, tungtungnya jadi longsor, tungtungnya jadi banjir.
mun aya maksiat segala kegiatan teu dicegah jalma maksiat didinya dihantarkeun maka turun daripada bencana daripada Allah Subhanahu wa taala inilah judul Allah Subhanahu wa taala. Tatkala manusia tidak bisa diperingati dengan kata-kata, tatkala manusia tidak bisa diajak, tatkala manusia tidak bisa dicegah, tatkala manusia tidak ada wahyu, maka bala tentara Allah turun, hujan turun, tsunami saudara naudzubillah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bahasa Sunda sakieu. Pak, Bu, Pak, Bu, Ibu aya kene Bu? Aya kene Bu? Ibu rasa lulus waras. Nanyakeun dia mulai baralik ya. Ibu rasa lulus waras. Ya. Rasa keras. Dan lulus mah itu pasti program paling lulus mah moal asuh. Begitu program rasa keras tegas. Daya mulai keras sampai tegas menyampaikan hukum daripada Allah Subhanahu wa taala. Tatkala manusia diajak kebaikan kalah cuek, maksiat diantarkan urang sok kadang bahasa kolot baheula euy. Lamun aya di umur urang anu ngaranjeun terampang naon ngaranjeun teh lamun teh ngaranjeun lalaki jeung awewe lain salaki jeung pamajikan tapi manehna berhubungan intim baik berdua-duaan silih cabak geus silih cabak langsung bareng geus terjadilah maksiat zina pelanggaran hukum Allah Subhanahu wa taala yang termasuk dosa besar. Tuduhi urang apa? Tuduhi urang diantar jeung bahasa kolot baheula sia 45 kabagian dosana. Bener teu? 45 ke kiri ke kanan ke bawah kali itu 40 kali 40 lamun anu jinah diantar. Lamun anu arahnya diantar. Maka tugas daripada kita menyadarkan mereka supaya tidak turun bencana daripada Allah Subhanahu wa taala. Tatkala datang bencana, Sayyidina Umar pun bertanya, dosa apa yang kamu kerjakan? Maksiat apa yang kamu lakukan sehingga mengundang azab siksa daripada Allah Subhanahu wa taala? Tatkala orang-orang musibah, baik musibah pribadi, pamajikan kurang salehah, budak kurang peradaban tanggung, tatangga kurang peradaban dolo, terutama yang ada di rumah kita. Apakah anak kita jadi tidak sholat? Apakah anak kita tidak soleh, tidak soleha, melawan kepada orang tua? Maka yang pertama wajib kepada kita adalah introspeksi diri sebagai orang tua. Nah, naon lebih gawe kurang. Sebab kata pepatah, buah tara jatuh dari buah tara jauh jatuh dari pohonnya. Pebelit ayo Rasulullah ini. Kita buah mata jauh murah tina tangkalna nyapanya gitu kecuali lamun sisi wahangan terus ke bawah palit eta mah jauh kan tapi lamun aya tangah mangga tangkal mangga di darat turun buah teh asap geus asap teh murah pasti murah teh tara jauh tina tangkalna resep teng manuk teng anak meratu kuncungan uyah mah tara TS ka Singapura setuju teng manuk teng anak meratu kuncungan uyah mah tara TS ka Singapura teng manuk teng anak meratu kuncungan uyah mah tara TS ka luhur asli TS na teh gahana budak salah budak teu soleh ulah langsung nyalain nonton nyalakan kamu dah balikin dosa namu dah orang tetap berbuat dosa wah orang kasarna udah kurang diparakan kasarna kurang halal kasarna doa kasarna ninggalkan ibadah benar kasarna makan keluarga tapi di tempat kasarna lupa ninggalkan hukum Allah doang ninggalkan ibadah doang lain cenah ustaz urang macam ninggal dipayah keur anak jeung pamajikan dagang kana jauh ai tempat dagang jauh tina ibadah ka Allah
bener lain menang mau lain menang agarong, tapi ibadah dijauhkan. Pas begitu menang harta dibawa ke imah, diparapkan ke anak yang pamajikan, tendengkeun akul haram yang harikul akul ilal ma'asi, securi cabua barang haram lusikeun anggawa tabadan karena maksiat. Nauzubillah min dzalik. Maka di sini adalah perlunya ayat dakwah amar ma'ruf nahi munkar. Ini adalah kewajiban daripada Allah Subhanahu wa taala yang diperintahkan kepada kita. Sesuai dengan ayat yang tadi, harus ada sebagian kelompok yang mengajak kepada kebajikan, menyeru kepada kebaikan, yang ma'ruf dan mencegah daripada munkar, sehingga kita wazalika wa ulaika humul muflihun, dan mereka yang menyampaikan hal tersebut termasuk orang-orang yang mendapat keberuntungan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Kenapa? Karena kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala terbaiknya umat. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam tatkala sedang berkumpul dengan para sahabat, turun malaikat Jibril membawa wahyu Al-Qur'an. Kenapa? Pas begitu datang kepada Rasulullah dikatakan, kuntum khairu ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kata Rasulullah kepada sahabat, kuntum antum semua, hei anjeun sahabat, anjeun kabeh, kuntum begitu cek sambil. Kuntum, hei anjeun para sahabat, khairu ummatin, termasuk umat yang terbaik, ukhrijat lin-nasi, yang dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Malaikat ini menyampaikan wahyu kepada Nabi Muhammad atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasul bersabda membawakan firman Allah Subhanahu wa taala, sahabat, termasuk kamu semua adalah umat yang terbaik yang dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mana yang menjadi yang terbaik? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Karena kita yang menjadi ciri umat terbaik itu adalah amal ma'ruf nahi munkar. Asbabul wujud kepada para sahabat, asbabul hukmi umum ka urang sadayana. Eta asbabna turunnya Al-Qur'an. Para sahabat disebutkan umat-umat yang terbaik. Namun menjadi umat terbaik para sahabat sebab ciri ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, yaitu memerintahkan kepada kebaikan dan mencegah daripada kemungkaran. Maka umat anu ayeuna urang sadayana lamun hayang termasuk umat yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala, berarti kita harus amal ma'ruf nahi munkar. Sebab amal ma'ruf nahi munkar dakwah, amal ma'ruf nahi munkar yang satu lagi adalah jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dalam jihad sunnulawi, segala sesuatu yang mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ngawurkan jihad, usaha jihad, ngawurkan jihad, ngurus budak jihad, ngawulan anak atau ngawulan pemajikan terus salaki lagi jihad, ya sehana salaki lagi jihad. Ala sabilil khair, setiap bentuk perbuatan kita yang menuju kepada kebaikan itu adalah jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang dinyatakan jihad yang hakiki adalah kita tatkala kita sudah diserang oleh musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala, maka kita kaum muslimin wajib menghadapi musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Siap menghadapi musuh Allah Subhanahu wa taala? Siap. Cuma ada bercerita sekali Pak. Tadi sering ngobrol sama Kang Ustaz di Palitomo. Begitu tadi dapat kiriman WA, sebab ada media yang berkembang. Ayeuna mah urang kudu ngajaga, siap ngabela Allah, siap ngabela Rasulullah, siap ngabela agama Allah, siap ngabela para ulama. Ungi tadi ayah ini Habib namanya Habib Hasan As-Sehat amah nang tungkil langsung ditukang ayah budak orang make sweater ngacek sunama ayah cindungan langsung sampai sok nusuk ka Habib Hasan As-Sehat. Tapi pertolongan Allah Subhanahu wa taala begitu ditusukkan karena tolongnya lain soal Nabi, lain Habib Hasan al-Roba, tapi dikersakan Allah Subhanahu wa taala eta budak ngajan tanggung gelas.
Alhamdulillah. Diserahkan dibuat dibaturkan malor. Lu gitu amanah tak? Amanah tak? Baiklah, penting. Dekatkan diri ke Allah, dekatkan ulama, dekatkan ajengan kebahagiaan para mujahid di jalan Allah Subhanahu wa taala, dipimpin ke para habaib. Bapak Ibu cinta ke para habaib, cinta ke ulama, siap ngebela ajengan, siap ngebela kiai, siap ngebela habaib, siap berjuang di jalan Allah. Takbir. Jajannya begitu Pak. Mana kan jihad? Mana jihad? Cikali jihad medannya berani dan keras, berkorban hingga terakhir napas. Jihad medannya berani dan keras. Coba lawan kurang perang, tutup kurang bawa senjata di hadapan musuh kurang, musuh agama, musuh Allah. Cing lamun bawa senjata, ayo perang keras kata Nabi. Terus kita mau bawa senjata, kita mau bawa pedang, musuh seperti itu, begitu datang ke musuh, ini pada dikadek gelaknya, gitu toh, keras, senjata keras, kurang isi kuatan. Dan mau mungkin beda aja dakwah, beda aja ngajak sholat tadi barunya, beda. Lamun jihad berani dan keras, berkorban hingga terakhir napas, sama bersiko perjuangan, mudsyahidan, iskariman, Allah syahidan, kita mendapat kemenangan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, akan terbunuh masih terakhir. Siap mati syahid, siap. Santri mau di masjid, santri mau di pondok, santri kedengar ilmu, bapak kerja usaha, ngabela anak tim pamajikan dia kalau syah. Insya mata si hujan bisa anu dibuat kota yang sekarang kurang kota kembali ayat PSBB ayat naon tatap magaduhan hidup jeung kehidupan Allah Subhanahu wa taala. Ayat PSBB anggar bisa tercapai, bisa kena dahar, bisa kena mulut. Alhamdulillah. Kenapa saya terangkan ini? Kita harus waspada kaum muslimat, karena hari ini kita akan didodoh kaum komunis. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Urang simpulkeun Pak. Dugi ka dieu kapaham teu? Kapaham teu? Syukuran maulidan gas. Pembahasan maulidan atas, dakwah amar ma'ruf nahi munkar, jihad atas. Mulailah dari diri sendiri, jangan melanggar syariat Nabi. Mulailah dari diri sendiri, jangan melanggar syariat Nabi. Siapa ikhlaskan diri, niscaya dapat ridho ilahi. Siapa berjuang, ikhlaskan diri, saya dapat ridho ilahi. Kita simpulkan dari awal, dari pembahasan syukuran dan juga maulidan, dakwah amar ma'ruf nahi munkar dan hisbah dan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, semata-mata kita mengharap daripada ridha Allah Subhanahu wa taala. Maka mulailah dari diri sendiri. Kembalikan diri ke orang, baca diri. Mulailah dari diri sendiri, jangan melanggar syariat Nabi. Masyarakat jangan melanggar syariat Nabi. Aya kewajiban laksanakeun, ustaznya aya urukan-urukan, pemerintah kudu jalan, kabeh kudu jalan. Mulailah dari diri sendiri, jangan melanggar syariat Nabi. Agama Allah Subhanahu wa taala bukan ini ulah dilanggar. Siapa berjuang, ikhlaskan diri. Siapapun yang berjuang, baik di keluarga, di masyarakat, di kaum dan sebagai pasangan dan membela negara yang tercinta NKRI ini, siapa berjuang ikhlaskan diri, dibarengan kalau ikhlas diri orang sadayana, maka
akan mendapat ridha ilahi. Alhamdulillah. Urang hoyong kenging ridhona Allah, hoyong kenging magfirahna Allah, hoyong kenging rahmatna Allah subhanahu wa ta'ala, hoyong urang husnul khatimah, alhamdulillah. Terakhir mangga tuturkan simkuring Rubina di alam cekang sakitu satacan mukur mangga tuturkan simkuring urang wasdin kalimah thayyibah mengharap diri ke Allah subhanahu wa ta'ala ngaluruskeun akidah urang sadaya. Semoga bubar di dia urang raya mendapat ridho Allah subhanahu wa ta'ala, diberkahkeun umur urang, diberkahkeun rezeki urang, disolehkeun turunan urang sadaya, boga kesulitan diangkat kesulitan, boga penyakit diangkat penyakitan, boga kasusahan ijem kahusahan, boga hutang cing bayar hutangna, anu jomblo cing gancan kawin, anu hiji keneh cing namahan deui, ajengan di dia cing payu cing bokonanana ngalah amplop mah kasih kuring namahan deui sabojo. Tuturkan simkuring. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Sareng Pagu. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah. La mawjuda illallah. La ilaha illallah. La ma'budu illallah. La ilaha illallah. La maqluba illallah. La ilaha illallah. La maqsuda illallah. Bismillah tawakkalna ala Allah. La hawla wa la quwwata illa billah. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim wa atubu ilaih. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan rasulullah. Radina billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan wa bil Qur'ani imaman wa bil Ka'bati qiblah wa bil mu'minina wal mu'minati ikhwana wa tabarra'na min kulli dinin yukhalifu dinal Islam. Kalimat terakhir hari wa insyaallah taala amin 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 ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.